Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Eka Widya dengan NIM 120403268665. Tujuan saya membuat video ini ialah memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Persuasif. Baiklah, saya akan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di kampung halaman saya, tepatnya di Bagan Siapi, Kabupaten Rokan Hilir, di mana Bagan Siapi sendiri adalah tempat tinggal saya. Jadi permasalahan yang saya lihat saat ini yaitu permasalahan penyebaran waria. Yaitu penyebaran waria ini tidak dapat dipungkiri lagi betapa banyaknya bertambah setiap bulannya orang bergabung dalam komunitas atau minoritas waria tersebut. Tetapi di Bagan Siapi ini belum mendapatkan titik terang dalam mengatasi permasalahan waria ini, sehingga saya sangat tertarik dalam mempersuasi, yaitu tentang fenomena latar belakang dalam fenomena sosial ini sangat berdampak buruk bagi generasi muda yang ada di Bagan Siapi, tepatnya di kampung halaman saya, di mana ketakutan orang tua akan minoritas atau kelompok minoritas waria ini akan merubah pola pikir seorang anak-anak yang masih berkembang gitu. Jadi perilaku mereka ini sangat menyimpang, yaitu mereka melakukan seks bebas, tetapi mereka melakukannya itu di tengah malam, beroperasi di tengah malam, tepatnya di tengah kota, yaitu tempat wisata yang dinamakan di Bagan Siapi itu Taman Kota. Walaupun mereka melakukannya pada saat malam hari, tetapi itu sangat mengganggu warga sekitar. Nah, waria itu sendiri merupakan istilah bagi laki-laki yang menyerupai perempuan. Dunia waria, banci, wadam merupakan bentuk kehidupan untuk bagi orang yang secara fisik memiliki fisik laki-laki, tapi ia berdandan seperti layaknya perempuan, memakai baju pakaian seperti perempuan, memakai wig rambut palsu yang menyerupai perempuan. Sedangkan kehadiran mereka tidak diinginkan oleh masyarakat, di mana mereka merupakan sampah masyarakat karena mereka telah melanggar norma-norma masyarakat, telah melanggar larangan dari agama. Bahwa kita ketahui agama hanya meyakinkan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan saya mendapat sumber atau wawancara terhadap tokoh masyarakat, yaitu Bapak Jafar, yang menyatakan bahwa jika ingin melihat waria sedang beroperasi, yaitu di tengah malam, mereka berkumpul beramai-ramai untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu melakukan hubungan seksual sama jenis dan saling bernyanyi, membuat keributan di tengah-tengah kota sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada fenomena ini. Saya mengajukan pertanyaan seperti faktor yang membuat Anda menjadi seorang waria, bagaimana pandangan masyarakat terhadap dirinya sebagai waria, jika Anda tidak diterima oleh keluarga, apa yang Anda lakukan. Nah, kita akan membahas ini lebih lanjut. Nah, yaitu kita akan membahas faktor mengapa mereka masuk ke dalam minoritas waria. Dari beberapa waria menyatakan bahwa mereka menjadi waria karena faktor ekonomi, karena mereka sangat mudah mendapatkan uang dengan jalan pintas menjadi waria, yaitu dengan bekerja di salon. Yaitu faktor lingkungan yang dimana teman-teman atau circle pertemanannya itu mereka berteman dengan waria sehingga mereka terpengaruh untuk masuk dalam minoritas tersebut,
Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor biologis, di mana faktor biologis ini yaitu ketidaknyamanan dalam dirinya akan gender yang mereka punya, yaitu mereka sebagai lelaki, tapi mereka tidak senang dengan hal itu. Dia ingin seperti layaknya wanita, sehingga dia masuk ke dalam minoritas waria. Selanjutnya yaitu pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kaum atau minoritas waria ini. Dari beberapa waria juga menyatakan bahwa mereka diasingkan oleh masyarakat sekitar. Mereka dianggap seperti sampah masyarakat karena masyarakat berpikir bahwa mereka itu telah melanggar norma-norma yang telah ada di lingkungan atau di kampung mereka gitu kan. Mereka juga melanggar agama, di mana agama telah menyatakan bahwa jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Sedangkan itu mereka telah melanggar agama, sehingga mereka diasingkan dan tidak diterima keberadaan. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tujuan dan manfaat dari fenomena sosial ini. Tujuannya yaitu perencanaan persuasi ini ialah mengetahui berapa banyak minoritas waria, apa yang membuat minoritas waria semakin bertambah di bagan si api-api, dan apakah fenomena sosial ini dapat dihilangkan dari bagan si api-api. Sedangkan kami mencari solusi untuk mengatasi fenomena waria yang sangat meresahkan bagi kota Bagan si api-api. Manfaat dari perencanaan persuasi ini agar fenomena waria di Bagan si api-api bisa dituntaskan agar tidak melanggar nilai-nilai norma yang ada di Bagan si api-api. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek persuader. Nah, aspek persuader yang berhubungan dengan kegiatan proses persuasi fenomena sosial waria ini, yaitu kami membutuhkan seorang psikolog. Kenapa kami membutuhkan seorang psikolog? Karena seorang psikolog bisa memahami dari segi biologis, emosi, dan imajinasinya, dan dapat lebih mudah dalam proses persuasi. Selanjutnya yaitu kami membutuhkan seorang persuader dari ulama, karena berperan penting dalam persuasi ini, di mana lebih memahami dari sisi religius terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, yaitu pasangan manusia adalah laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kami juga membutuhkan peran keluarga dari minoritas waria, di mana mereka bisa memberi dukungan positif agar yang keluarga yang termasuk dari minoritas waria dapat keluar dari dunia gelapnya, yaitu menjadi waria tersebut. Dengan bimbingan keluarga, dengan semangat yang telah diberikan keluarga, bisa memudahkan dalam persuasi terhadap fenomena sosial waria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pesan. Nah, di sini saya menggunakan narasi persuasi, yaitu ajakan terhadap masyarakat, di mana kita bekerja sama kepada seluruh masyarakat Kota Bagan si api-api menuntaskan fenomena sosial terhadap waria yang semakin bertambah. Selanjutnya yaitu pesan memberi wadah terhadap minoritas waria agar bisa berkonsultasi dalam proses penyembuhan. Selanjutnya yaitu membantu menanggulangi HIV atau AIDS pada waria di Bagan si api-api. Selanjutnya yaitu ayo kepada orang tua, pendidikan seks diperlukan pada remaja yang mulai usia SMP dan SMA. Hal ini diperlukan untuk memberikan penjelasan dan mengarahkan kepada para remaja tersebut agar mereka tidak terjerumus dengan mencoba hal yang seharusnya tidak mereka lakukan.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang aspek media atau saluran. Di dalam persuasi ini, dalam fenomena yang saya persuasikan ini, saya memilih 3 media. Nah, yang pertama yaitu media cetak, di mana media cetak ini sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi, yaitu melalui tulisan agar dapat dibaca oleh masyarakat dengan melakukan membuat koran berita tentang fenomena yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu media saluran kelompok. Nah, di media ini kami mengumpulkan orang-orang sebagai persuasi seperti psikolog, ulama, tokoh masyarakat, serta keluarga dari waria itu sendiri. Sehingga memudahkan pelaksanaan persuasi ini terhadap fenomena sosial di bagian CPAP untuk menyampaikan pendapat maupun mengemukakan ide dengan secara tatap muka. Selanjutnya yaitu media saluran massa interpersonal, di mana media ini kami mencari informan, yaitu minoritas waria itu sendiri. Kami melakukan pendekatan sehingga proses persuasi bisa berjalan dengan baik. Nah, penjelasan terakhir yaitu aspek persuade, di mana rencana yang dilakukan ialah melakukan sosialisasi konsultasi terhadap minoritas waria dengan bantuan psikolog, ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga. Saya memilih persuade minoritas ini karena ingin mengetahui lebih jauh mengapa waria di bagian CPAP semakin meningkat jumlahnya, dan fenomena sosial ini harus ditindaklanjutkan agar tidak semakin banyak yang mengikuti minoritas waria ini. Nah, sekian dari penjelasan saya terhadap fenomena waria yang ada di bagian CPAP. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.